Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul yaitu aliran-aliran filsafat hukum. Sebelum memulainya, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya itu Bagus Sukmana, NPM 1821104. Selanjutnya, Ya, saya Maya Eka Putri, 18211092. Baik, selanjutnya. Saya Prastya Alfiando, PM 18211244. Baiklah, ada kalanya kami langsung saja memulainya. Next. Next slide. Pengertian. Pandangan-pandangan dalam filsafat hukum yang memiliki persamaan pokok untuk hal-hal tertentu dapat juga disebut aliran atau mazhab-mazhab. Next. Sebenarnya ada beberapa mazhab yang paling populer, yaitu ada 8 mazhab. Tetapi dalam presentasi kami pada hari ini, kami hanya menjabarkan 3 mazhab utama, yaitu yang pertama aliran hukum alam, yang kedua aliran positif, dan yang ketiga aliran utilitarianisme. Next. Aliran hukum alam. Aliran hukum alam berdasarkan hukum teologis. Tokoh yang paling menonjol dari teori hukum alam teologis adalah Thomas Aquinas, yaitu pada tahun 1225 sampai dengan 1274. Aquinas mengintegrasikan teori hukum alam klasik ke dalam ajaran gereja sebagai bagian dari filsafat hukumnya. Dalam bukunya yang berjudul Summa Theologica, Aquinas membedakan 4 macam hukum, yaitu pertama hukum abadi, yang kedua hukum alam, yang ketiga hukum manusia, dan yang keempat hukum sakral. 4 macam hukum tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum abadi, atau dalam bahasa Latin bisa disebut lex aeterna, yaitu kebijaksanaan ilahi yang mengarahkan semua tindakan dan gerakan. Seorang pemikir gereja yang bernama Stan Augustinus menyatakan bahwa melalui ratio ketuhanan diciptakan segala-galanya. Dalam Tuhan terletak suatu rencana tentang berjalannya semesta alam. Rencana alam ini oleh Stan Augustinus disebut hukum abadi atau lex aeterna. Pandangan ini mungkin diikuti oleh Stan Aquinas. Yang kedua yaitu hukum alam, atau dalam bahasa Latin disebut lex naturalis, yaitu turut sertanya manusia sebagai makhluk berakal atau bernalar ke dalam hukum abadi. Yang ketiga yaitu hukum manusia atau lex humana, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan human law,
yaitu rincian lebih lanjut dari hukum alam dengan menggunakan akal manusia. Hal ini karena hukum alam masih merupakan asas-asas yang umum, sehingga manusia dengan menggunakan akalnya perlu untuk memproses lebih lanjut untuk masalah-masalah tertentu. Perincian-perincian lebih lanjut ini dengan menggunakan akal manusia disebut dengan hukum manusia. Yang keempat yaitu hukum sakral atau dalam bahasa Latin disebut dengan lex divina, yaitu hukum yang diwahyukan oleh Tuhan dalam kitab suci. Pada intinya dalam pandangan teologis dikatakan bahwa seluruh alam semesta diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai penciptanya. Tuhan telah meletakkan prinsip-prinsip yang abadi untuk mengatur segala kehidupan di dunia ini. Oleh karenanya, seluruh aturan yang diciptakan oleh manusia harus berdasarkan pada hukum Tuhan yang abadi. Baik, untuk selanjutnya akan dibawakan oleh teman kami yang bernama Pras. Pada Pras saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang aliran hukum positif. Aliran hukum positif disebut juga dengan positivisme hukum. Aliran ini berpandangan bahwa hukum itu adalah perintah penguasa. Law is a command of the lawgiver. Bahkan bagian aliran hukum positif yang dikenal dengan nama legisme berpendapat lebih tegas bahwa hukum itu adalah identik dengan undang-undang. Aliran hukum positif ini dapat dibedakan dalam dua corak ini. Yang pertama ada aliran hukum positif analytical jurisprudensi atau biasa disebut positivisme sosiologis yang dikembangkan oleh John Austin. Dan yang kedua aliran hukum murni, René Redzeler, atau dikenal juga dengan positivisme yuridis yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. A. Positivisme sosiologis. Menurut John Austin, sebagai pelopor positivisme sosiologi ini, hukum adalah dari penguasa negara. Hakikat hukum itu terletak pada unsur perintah. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Selanjutnya, disebutkannya bahwa negara sebagai superior menentukan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Kekuasaan dari negara ini memaksakan orang untuk taat. Negara sebagai superior memperlakukan hukum dengan cara menakut-nakuti dan mengarahkan tingkah laku orang yang arah yang diinginkan. B. Positivisme yuridis. Menurut Hans Kelsen, hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non-yuridis seperti sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Pemikiran inilah yang kemudian dikenal dengan teori hukum murni, René Redzeler dari Kelsen. Jadi, hukum adalah suatu solen kategori atau kategori faktual. Bagi Kelsen, hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Hukum berurusan dengan bentuk forma, bukan isi material. Jadi, keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum. Oleh karenanya, bisa saja suatu hukum itu adil. Tetapi, ya tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh dia. Selanjutnya, saya Maya Eka Putri akan melanjutkan untuk pembahasan aliran utilitarianisme. Jadi, dalam pelopor aliran ini, yaitu Jeremy Bentham, dia seorang filsuf atau aliran dan aliran hukum Inggris. Dia menyebutkan kalau utilitarisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai
tujuan hukum utama. Jadi, selain itu juga, aliran utilitarisme disebut juga utilitisme. Kemanfaatan ini diartikan sebagai suatu kebahagiaan atau happiness. Jeremy Bentham dalam bukunya An Introduction to the Principle of Moral and Legislation tahun 1823 berkata, Allah telah menempatkan manusia di bawah peraturan dengan dua tuan yang berkuasa, yaitu susah atau pain dan senang atau leisure. Hanya kepada dua hal itu ditunjukkan apa yang seharusnya kita lakukan, sebagaimana juga dalam menentukan apa yang akan kita lakukan setelahnya. Di satu pihak, standar benar atau salah, dan di lain pihak, mata rantai sebab dan akibat. Terikatnya pada dua tuan tersebut, yaitu susah dan senang. Mereka mengatur kita dalam semua yang kita lakukan, dalam semua yang kita katakan, dalam semua yang kita pikirkan. Asas kemanfaatan ini, the principle of utility, mengakui pokok ini dan menempatkannya sebagai dasar dari sistem. Jadi, dalam kutipan Jeremy Bentham tersebut, berpendapat bahwa susah dan senang merupakan dua hal yang menguasai kehidupan manusia. Dari sini Bentham mengemukakan bahwa asas manfaat dalam hukum, di mana hukum seharusnya meningkatkan kesenangan dan meminimalkan kesusahan. Berdasarkan asas ini, Bentham memandang bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan jumlah orang yang sebanyak-banyaknya. Untuk itu, Bentham mengatakan that the great happiness of the great number is the foundation of moral and legislation. Kebahagiaan sebesar-besarnya dari jumlah orang sebanyak-banyaknya adalah dasar dari moral dan perundang-undangan. Begitu inti dari aliran utilitarianisme. Dan kesimpulannya dari semua yang kita bahas adalah ada 4, yaitu perundang-undangan dalam kehidupan hukum yang memiliki persamaan pokok dan hal-hal tertentu dapat disebut juga aliran atau mazhab. Yang kedua, aliran alam itu hakikat hukum yang terletak pada moral, baik yang berasal dari Tuhan maupun akal manusia. Sementara aliran positivisme adalah hukum, perintah, kewajiban, kedaulatan, penguasa, dan sanksi. Sementara aliran utilitarisme adalah hakikat hukum adalah manfaatnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ya, terima kasih. Silakan penutup, Dek. Baik, terima kasih kawan-kawan telah menjabarkan hasil dari presentasi kita pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Kami harap apa yang kami presentasikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya.